Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, ayyuhal asdiqail kiram. Kaifa halakum jami'an? Insyaallah antum bi khair walhamdulillah. Fi hadhil fursa insyaallah sa'uqaddimu mafhum al-mufassal marja'an min kitabil ada as-sauti wa fununihi li Hashim Abdissalam al-Kafawiyyin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mufassal atau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan dengan jeda. Oke, pertama-tama kita akan membahas lamhatun anil mufassal. Sekilas mengenai mufassal. Apa itu yang dimaksud dengan mufassal? Jadi pertama kita akan membahas mahwal mufassal awil fawasil aw sautiyah. Apa itu mufassal ataupun fawasil aw sautiyah? Yakni ta'rifnya. Yang kedua, mahwal ahdaf wal ahamiyah minal fawasil. Jadi apa itu tujuan dan pentingnya daripada dari mufassal ini atau aghrad. Dan yang ketiga adalah anwa' minal fawasil as-sautiyah. Apa saja sih macam-macam daripada al-fawasil as-sautiyah. Dan yang ketiga adalah alaqatul fawasil as-sautiyah bitanghim. Hubungan antara al-fawasil as-sautiyah dengan tanghim. Nah, kita akan masuk pertama pada ma huwa mufassal awil fawasil as-sautiyah. Ma huwa mufassal awil fawasil as-sautiyah. Nah, mufassal awil fawasil as-sautiyah huwa al-waqfu aw ma yud'a bil fawasil as-sautiyah huwa as-sukutu ala akhiril kalimah ikhtiyaran li ja'liha akhiral kalam wa ba'du qad la yara fihi illa lahzata sumti taqtadiha darurata tanafus au annahu iltizamu bi alamati tarqim. Waqaf apa yang disebut dengan al-fawasil au sautiyah. Jadi mufassal atau jeda ini punya banyak nama. Kadang disebut dengan waqaf, kadang disebut dengan fawasil au sautiyah. Tapi yang paling umum itu adalah mufassal. Karena nanti kita di depannya, ke depannya akan membahas bahwa di antara mufassal itu ada seperti waqaf dan lain-lain. Yakni as-sukut ala akhiril kalimah ikhtiaran li ja'liha akhiral kalam. Berhenti pada akhir kata dalam kondisi normal untuk menjadikannya sebagai akhir daripada pembicaraan. Itu wakaf. Wal ba'du, sebahagian ulama atau sebahagiannya lagi, qad la yara fihi illa lahzata sunti taqtadiha darurata tanafus. Nah, sebahagian yang lain tiada lain memandangnya sebagai sebentar, berhenti sebentar karena tuntutan untuk menarik nafas. Au annahu tizamu bi alamatit tarqim, atau bahwasanya hal demikian itu untuk memenuhi tuntutan alamah at-tarqim atau tanda baca. Oke. Baik, lalu kita balik lagi ke bagian menu. Ma huwal ahdaf wal ahamiyah minal fawasil. Apa tujuan dan pentingnya mempelajari al-fawasil? Oke. Ma huwal ahdaf. Awalan tahsinul ada as-sauti wa tanawu'ihi. Al-ahamiyahnya itu ya. Untuk memperindah penyampaian secara suara dan ini tanawu itu untuk memberikan rupa gitu, supaya punya banyak rupa. Jadi tidak hanya satu macam jadi dari suatu redaksi kalimat itu. Suma kaina tabi hadisana, untuk melanjutkan percakapan. Karena nanti kita dalam jeda itu di depannya akan dijelaskan bahwa
Yang namanya jeda itu suka terjadi antara satu kalimat dan kalimat berikutnya. Maka terjadinya jeda itu supaya dengan adanya jeda kita bisa berhubung pada kalimat selanjutnya. Jadi untuk al-fasl bainal kalimah wal kalimah. Bainal kalam wal kalam laisa bil kalimah faqat. Bainal kalam wal kalam aidan. Asalif lijazbi ihtimamil akharin, untuk menarik perhatian orang lain atau dalam hal ini pembaca ataupun pendengar, wa khalqit tautirin, dan menciptakan rasa khawatir atau tashwiq ataupun rasa penasaran fi adhanihim, dalam rasa-rasa mereka, dalam hati-hati mereka, dalam jiwa-jiwa mereka. Dan yang ketiga, yang keempat, ar-rabi' khalqu hayawiyatin fin nasi min drama au komedi au tashwiq au tautirin wa ghairiha. Nah, termasuk pada al-ahdaf. Jadi ada al-ahamiyah, itu pertama tahsinul adal sauti wa tanawuhi, pentingnya, tapi kalau tujuannya itu pertama ada kainata bi haditsana jazbi ihtimamil akharin, dan yang terakhir ada khalqu hayawiyat, untuk menciptakan suasana hidup. Jadi teks itu tidak secara datar saja, tapi ada suasana hidup dalam teks tersebut, finnas, baik itu nas drama atau komedi ataupun tasyrik, kerinduan, tautir, khawatir, dan lain. Jadi ada suasana-suasana hidup ya, seperti bagaimana kondisi manusia hidup pada aslinya. Lalu kemudian kita balik lagi ke menu, kemudian lanjut pada mal anwa minal fawasil al sautiyah. Nah, ini kita harus mulai bersiap-siap untuk lebih fokus apa saja macam-macam daripada al fawasil al sautiyah. Ya. Pertama, al anwa'ul mufassal atau al fawasil al sautiyah itu pertama adalah al waqf. Nah, di mana pengertiannya itu adalah huwa as-sukutu ala akhiril kalimah ikhtiyaran li ja'liha akhiril kalam. Seperti pengertian tadi ya, yang awal, huwa sukutu ala akhiril kalimah ikhtiyaran li ja'liha akhiril kalam, untuk menjadikannya sebagai akhir pembicaraan. Nah, itu karena fawasil sautiyah itu terbagi menjadi tiga, maka ya kita harus tahu setiap masing-masingnya. Sedangkan as-saktah akhaffu minal waqfati wa adna minha zamanan wahya fi haqiqatil amri la ta'ni illa mujarrad taghyiri masiratin nutqi bi taghyiri naghamatihi isy'aran bi anna ma yusabbiquha minal kalam murtabitatun asyadda ratibatin bima yalhaquha wa muta'alliqun bimhi wa man sama yusammiha ba'duhum waqfatan au saktatan mu'allaqatan. Saktah itu lebih ringan daripada waqf dan lebih rendah derajatnya. Maksudnya zamanan, waktunya. Jadi lebih sebentar. Dan ia sendiri itu fi haqiqatil amri, pada hakikatnya la ta'ni illa mujarrada taghyiri masiratin nutqi, tidaklah terjadi kecuali untuk merubah jalannya pengucapan, bitaghyiri nagomatihi, dengan merubah nadanya. Nanti kita akan dijelaskan seperti apa merubahnya itu. Isy'aron, supaya memberikan perasaan, bi annama yusabbiquha, bahwa yang berikutnya dari setelah si saktah itu, minal kalam, daripada pembicaraan, murtabitotun asyad dartibatin bima yalhaquha, memiliki hubungan yang sangat terkait dengan yang mengikutinya.
maksudnya yang yusabbiquha yang sebelumnya, sebelum daripada si sakta. Jadi antara sakta itu adalah yang sebelum dan sesudah. Nah, antara yang sebelum itu dan sesudahnya itu memiliki keterkaitan. Nah, perlukan adanya sakta atau berhenti sejenak gitu ya. Wa muta'alakun. Muta'alakun bihi wa man sama isamiha ba'dhum waqfatan aw saktatan mu'allaqatan. Sehingga sebahagian orang mengucapkannya atau menyebutkannya dengan wakfah mu'allaqah atau saktah mu'allaqah. Wakaf yang menggantung atau saktah yang menggantung. Berbeda dengan wakaf seperti tadi itu, ketika kita sudah wakaf, sudah berhenti itu pembicaraan tuh. Atau setidaknya kalau di akhir paragraf, oke, itu sebagai akhir paragraf yang berhentinya itu cukup lama. Nah, sedangkan kalau pada sakta itu benar-benar sebentar. Nanti kita di depannya juga akan jelaskan bahwa ibaratnya itu seperti tanda koma, koma lalu dilanjutkan. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada al istiroha. Nah, ini al istiroha adalah fursatun mujarradi akhdhi tanafusi au ma yusammiha ba'dhum sirqatun nafas. Istirahat itu adalah suatu kesempatan untuk semata-mata mengambil akhdhin nafas, untuk menghirup napas, au ma yusammiha ba'dhum, atau yang sebagian orang menyebutnya dengan sirqatun nafas, mencuri-curi napas gitu ya. Nah, gitu kan kalau kita dalam Al-Qur'an contohnya gitu, kita membaca itu kadang suka tidak kuat. Nah, maka kita akan berhenti dan mengulanginya lagi. Nah, sedangkan pada konteks bukan Al-Qur'an, dalam bahasa Arab itu ada istiroha au sirqatun nafas. Jadi tidak usah diulangi, tapi cukup silahkan ambil napas, yang tentunya saja ada jeda ya, tidak sambil bicara bernapas, itu kan tentu akan mengakibatkan susah untuk dilakukan ya. Nah itu jadi seperti itu. Jadi semata-mata untuk mengambil napas. Oke. Dan kemudian ya kita ikan dulu audionya. Nah, kemudian ada syurut wa furuq bainal fawasil. Syarat-syarat dan pembagian di antara fawasil-fawasil atau jeda-jeda ini sendiri. Apa saja sih syarat-syarat pembagian-pembagian di antara fawasil ini? Yang tadi ada waqaf, ada sakta, ada juga al-istiroha. Oke. Pertama al-waqaf. Pada al-waqaf itu dikatakan la tatahaqqaqu illa 'inda tamamil kalam fi mabnahi wa ma'nahi. Wakaf tidak akan terjadi kecuali ketika kalam itu sudah sempurna. Bagaimana kita sudah tahu, kalam sempurna itu ketika misalnya fi'il fa'ilnya sudah jelas, fi'il fa'il maf'ulnya sudah jelas, lalu juga kemudian misalnya ada mubtada khobar, kemudian ke sana keterangannya sudah jelas. Nah, ketika sudah seperti itu, maka bisa terjadi wakaf. Baik secara bentuk ataupun makna itu harus harus sempurna terlebih dahulu. Itu wakaf. Lalu kemudian musohabatan binagamatin habitutin, berbarengan dengan nada menurun. Dalilan, salah ketik ya saya, ala tamamil kalam, kepada sempurnanya kalam. Jadi wakaf itu harus dibarengi dengan nada menurun. Nanti kita akan beri contoh. Bisa, oke, misalnya gini, seperti ini. Ja'a Zaidun. Nah, itu wakaf. Ja'a Zaidun. Nah, itu nadanya menurun. Atau Zaidun qa'imun. Itu wakaf. Nah, waramzuha fil kitabati an-naqfah.
Rumusnya dalam penulisannya itu simbolnya dengan penulisan titik. Tapi juga wa ahyanan ta'ti al-jumal al-istifhamiyah mentahiyatan biwaqfati. Nah, kadang datang berupa jumlah istifhamiyah yang diakhiri dengan wakaf tanda tanya. Nah, kadang juga bisa berupa tanda tanya. Nah, tentu itu akan berpengaruh pada nadanya ataupun berupa amr dengan tanda seru. Gitu. Lalu as-saktah seperti apa as-saktah? Syurut dan termasuk juga nanti jadi farq baina al-saktah wal waqaf juga annaha takunu mashubatan binagamatin sa'idatin. Nadanya itu meninggi, rising tone. Dalilan ala adami tamamil kalam menunjukkan bahwa belum sempurnanya pembicaraan. Wa alamatuha fil kitabati al-fasilah dan cirinya dalam penulisan adalah dengan tanda koma. Contohnya misalnya hmm, Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, kadzalik. Jadi ketika Ja'a Zaidun itu koma wa Amrun dan Amr itu kan turun. Nah, itu. Itu ciri daripada sakta sekaligus yang akan menjadi pembeda antara sakta dan wakaf. Sedangkan al-istirahah la tamtabdu fi fatratiha az-zamaniyah ila ma yushabbihul waqfata aw saktata fayufsidul ma'na. Tidak ada pegangan pada waktu kosongnya itu sehingga menyerupai wakaf atau sakta sehingga merusak makna. Jadi tidak ada pegangannya sebenarnya, tapi yang penting itu tidak menyerupai wakaf, tidak menyerupai sakta karena namanya juga istirahat. Yang penting daripada istirahat ini itu sendiri adalah tidak merusak makna. Itu intinya. Karena sebagaimana tadi dijelaskan bahwa istirahat itu kan istirahat untuk pengambilan nafas saja. Ya tawaqqafu taf'iluha ala qudratil mutakallim wa ala mada fahmihi wasti'abihi liqa'idil laghah. Penggunaannya itu atau efektivitasnya itu tergantung pada kemampuan mutakalim atau pembicara sepanjang dia memahami sejauh pemahamannya dan penguasaannya terhadap kaidah bahasa Arab. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Model yang tidak dibolehkan wakaf ataupun sakta. An-namadziju allati la tajuzul waqfatu awis sakta. Awalan bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak boleh terjadi wakaf ataupun sakta. Contoh misalnya waqafa aliyun inda bab al masjid. Ali telah berhenti di pintu masjid. Itu kan seperti apa nanti kan merubah makna. Jadi Ali itu berhenti di pintu, pintu apa? Lalu masjid, masjid, masjid mana? Atau maksudnya apa kok tiba-tiba masjid? Nah, sedangkan bab dan masjid itu adalah sebuah satu kesatuan makna. Cuma bainal fi'li wa fa'ilihi wa bainahuma wa bainal maf'ul. Kurang wow itu. Antara fi'il dan fa'ilnya. Dan juga antara fi'il fa'il beserta maf'ul. Masalan, akala Mustafa at-tafahatin. Itu kan akala Mustafa itu sudah berupa fi'il fa'il dan at-tafahatinnya itu adalah maf'ul. Itu tidak boleh. Akala Mustafa, Mustafa makan, at-tafahatin itu apa? Roti kalau tidak salah ya. Tiba-tiba roti. Tidak bisa itu. Lalu al-adawat al-khassa allati tu'athiru fi madkhuliha min haitsul i'rab awil ma'na
au kilahuma. Alat-alat khusus yang berpengaruh pada yang dimasukinya dari segi i'rab, makna ataupun kedua. Masalan, contoh. Fil ashrina min umri. Asalnya kan begitu. Nah, min itu kan adawat al-khas alat itu asir. Berpengaruh karena itu salah satu dari haraf jar. Fil ashrina min umri. Lah, kok tiba-tiba gitu? Itu tidak bisa. Bisa jadi kan fil ashrina min umruh. Umroh. Bisa jadi seperti itu kalau misalnya ada jeda antara adawatul khos dan maksusnya itu. Tidak bisa seperti itu. Atau kharajab nubatutah min tonjah. Misalnya itu tidak bisa. Di min antara min dan tonjah atau wa mar bi mudunin kasiratin fi tariqatin ila Makkah. Tidak diperbolehkan karena merusak makna. Tuma bainal bainas mil isyarati wa musyar ilaih. Nah, antara isim isyarah dan musyar ilaihnya. Itu kan harusnya hadzar rajulu min aufiya bani Huzail. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi penyimpangan berupa saktah ataupun wakaf, hadza rajulu min aufiya bani Huzail itu tidak boleh. Begitupun seterusnya bainan na'ti wa man utihi illa fi na'tin maqtu'in fatajuzu saktah khafifah. Lalu juga bainal mumayyiz wal mumayyaz. Lalu juga bainal hal mufrad wal mahal ilaih illa fil halil jumlah faqad saktah khafifah. Nah, ini ada yang unik pada hal mufrad dan muhal ilaihnya. Ini katanya ada pengecualian pada hal jumlah karena terkadang terjadi saktah secara ringan. Kalau halnya itu berupa hal jumlah ya. Contoh gini, ini kan ada hal mufrad. Dohikan tuh, akbalal amiru dohikan. Nah, dohikan itu kan halnya itu dalam kondisi mufrad. Maksudnya mufrad di sana itu ghair jumlah. Jadi akbalal amiru, amir menghadap dohikan sambil tertawa. Akbalal amiru dohikan. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, kecuali halnya itu berupa hal jumlah seperti wayabhak akbal amir wayabhak. Nah, itu kadang bisa saja terjadi kecualian ya. Lalu kemudian awaqafatu wa tabadulatu au sautiyah. Wakaf dan pergantian suara. Wa fi bahsin ukhra at-tabadulatu aw sautiyya aw taghayyuratu sautiyya ghairu sarfiyyah wala nahwiyyah allati tutra'u ala akhiril kalimah. Dan pada bahasa lainnya pergantian suara atau perubahan suara bukan secara morfologi atau sorof dan juga bukan secara sintaksis atau nahwu itu terjadi pada akhir kata atau wakaf ya untuk makna-makna tertentu seperti tadi itu kan bisa nada pada hakikatnya itu nadanya itu menurun wakaf itu. Tapi kalau misalnya tanda tanya itu itu akan terjadi perubahan bukan menurun. Seperti misalnya gitu. Seperti misalnya jaa zaidun. Asalnya seperti itu. Kalau kita jadikan sebagai jumlah istifhamnya jadi akan menjadi jaa zaidun. Meskipun tidak ada haraf istifhamiyah sebelumnya seperti aja azaitun itu kalau misalnya as-sautnya berubah maka itu menjadi istifham jaa jaa zaidun. Nah,
Wa ma yuhimmunahu ma yata'allaqu bi tabadul sultih inda waqf. Lalu kemudian eh, ada furuk ul waqfi wa qawaiduh. Cara-cara untuk wakaf dan kaidahnya. Nah, ini kita harus tahu pada kaidah asal. Al-qaidah al-mutba'ah indal Arab annal kalama la yubda'u bisakinin wa la yaqafu ala mutaharrikin. Pada asalnya, menurut orang Arab, kaidah yang diikuti itu adalah bahwa kalam itu atau pembicaraan itu tidak diawali oleh huruf yang sukun. Tidak dengan misalnya atau eb, atau id. Nah, tidak seperti itu. Pasti hurufnya itu berharokat. Wala yaqafu al mutaharikin dan sebaliknya tidak berhenti pada kondisi pada huruf yang berharokat. Jadi kalau ada ja'a zaidun, pada hakikatnya orang Arab itu tidak akan mengucapkan ketika wakaf itu ja'a zaidun tapi ja'a zaid. Itu hakikat hukum asalnya. Tapi huna tatbiqatun mukhtalifatun bimabda'in amin wahidin. Ada beberapa penerapan-penerapan yang berbeda dengan prinsip umumnya. Pertama, awakfu biduni taghyir, wakaf tanpa ada perubahan. Nah, ini contohnya pada ja'al qalbi ra'aitul fata. Itu kondisi asalnya ketika tidak wakaf pun seperti itu. Dan ketika diwakafkan pun seperti itu. Ja'al qadi al madinata, ja'al qadi al mahkamata. Nah, itu akan seperti itu ketika kondisi wasal pun ketika kondisi wakafnya pun ja'al qadi. Ra'aitu fata, misalnya ra'aitu fata ilal masjidi, meskipun diwakafkan tetap ra'aitu waqaf. Ra'aitu fata. Oke. Berikutnya al-waqaf bil hadzaf. Wakaf dengan cara membuang. Nah, kalau tadi itu kan dengan cara mematikan huruf berharakat dengan disukunkan hukum asalnya. Nah, ini dihadzaf dibuang. Ja'a ar-rajul, ja'a ar-rajul. Oh, ini sama, masih masih satu ini masih masuk ke prinsip yang awal ya sebenarnya. Mohon maaf. Ja'a ar-rajulu, ja'a ar-rajul. Ja'a rajulun, ja'a rajul. Baik tanwin ataupun dalam kondisi beralif lam dibuang. Maksudnya dibuang harokatnya sehingga menjadi sukun. Ada juga yang justru malah jadi bertambah awaqaf biziyadah. Ini bisa terjadi pada beberapa bentuk seperti pada berikut ini. Fi bil wa'di. Fi dalam lam yakhsha zaidun, zaidun lam yakhsha. Oh iya iya iya. Iya. Kepadaku dengan janji. Dua di fi. Nah, itu contohnya fi. Lam yakhsha zaidun, zaidun lam yakhsha. Itu ada beberapa kondisi yang bisa itu seperti itu. Wa waladah ataupun seperti itu. Yang itu bentuk apa ya? Tahazun dan nida yang tahazun. Duh anakku. Wa waladah. Wakaf bil qalab. Wakaf dengan cara qalab atau merubah, membolak-balikan. Ra'aitu Zaidan menjadi ra'aitu Zaida. Ja'at Fatimatu menjadi Ja'at Fatimah. Waqaf bi tad'if, ada juga waqaf dengan tad'if. Hadza Khalidun menjadi Hadza Khalid.
dengan cara di tad'if ya. Tad'if itu di ini, di double kan atau di apa ya? Ditasydidkan. Khalidun jadi Khalid. Au waqaf bin naqal. Ada juga wakaf dengan memindahkan. Ja'a bakrun menjadi ja'a bakur. Gitu. Nah, berikutnya ada an-nama tujuh sautiyah lisakta. Model-model suara uh, untuk sakta. Awal al-jumal asyartiyah. Jumlah syartiyah. Nah, pertama posisi sakta itu terjadi pada jumlah syartiyah. Ya, ini jadi antara syarat dan jawab syarat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan syaratnya wa may yattaqillaha, jawabnya yaj'al lahu makhraja. Itu pada jumal asyartiyah. Pada kullul jumal mahkumah bi rabitatin minar rawabitil ammah. Setiap kata yang dihukumi dengan memiliki robit atau kesinambungan dari kesinambungan yang umum ya. Kalau tadi kan kesinambungan itu antara syarat dan jawab, kalau ini bersifat lebih umum gitu ya. Seperti qala ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Kullama itu kan itu menjadi mirip dengan wa may yattaqillah syarat ya. Setiap kali, tapi sebenarnya bukan syarat juga kalau wa may yattaqil barang siapa, siapa yang itu kan menuntut jawab syarat ya jawab. Kalau ini setiap kali Zakaria masuk ke mihrab wajada indaha rizqa itu. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian lah, kalaulah tidak ada kalian lakunna mu'minin, tentu kami beriman. Nah, falamma kataba alaihimul qital tawallau illa hmm, tawallau illa qalilam minhum. Setiap kali diwajibkan pada mereka perang, mereka berpaling kecuali sebagian dari mereka. Summa sakta khafifah bainal mubtada wal khabar idza kana mu'arrafaini. Sakta ringan antara mubtada dan khabar apabila keduanya itu dima'rifatkan. Masalan, zalikar ra'yu ay zalika huwar ra'yu. Oke, 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 oke. As-soib. Oh ya, ya. Zalika ar-ra'yu. Nah, itu boleh. Sakta khafifah ya. Meskipun oh ya, ya. Meskipun antara keduanya itu adalah mubtada dan khobar. Karena keduanya sama-sama dimarifatkan. Jadi ar-ra'yu di sana itu bukan musyar daripada zalika ya, tapi khobar. Khobar. Karena maksud ar-ra'yu di sana itu ar-ra'yu as-so'id. Jadi alif lam di sana itu alif lam li ahdi. Li ahdi zihni dalam konteks pembicaraan itu. Lalu qabla datil istidrak lakin wa adatul idrobal. Sebelum adat-adat atau alat-alat untuk menyusuli lakin dan bal. Bal itu alat idrob untuk membatalkan kali ya. Sami'tu maqala lakin lam ulahid syai'an. Itu lakin. Itu istidrak tuh menyusuli. Aku mendengarkan apa yang dikatakan tapi aku tak bisa menyimpulkan apapun. Lalu untuk bal juga laisal amru maksudan ala zalik
bal ta'dahu ila majalatin ukhra. Lalu ba'dal qaul itu juga bisa terjadi wa hikayatihi secara eh, jumlah qauliyah dan hikayatnya. Tu'ayyiruna anna qalilun adiduna faqultu laha inna kirama qalilun. Tu'ayyiruna anna qalilun adiduna faqultu laha inna kirama qalilun. Tadi bisa terjadi seperti itu. Tu'ayyiruna anna qalilun adiduna faqultu laha innal kirama qalilun. Seperti itu. Lalu ada istirahatu fil Quran. Nah ini ba'dul qurra'il Qur'anul Karim yastakhdimu istirahata fil ayati tawilati qasdan ilal im'ani fit tatrib wa talwin bi jazbil mustami'in. Nah ini ada hal menarik dalam istirahat dalam konteks Quran itu ternyata bukan hanya sekedar untuk mengambil nafas. Ba'du qurra'il Qur'anil Karim sebahagian daripada pembaca Al-Quran yastakhdimu istirahata menjadikan istirahat fil ayat tawila pada ayat-ayat yang panjang qasdan dimaksudkan ilal im'an untuk menarik fit tatrib buat talwin. Tatrib dan eh, tawin. Tatlwin itu apa ya? Supaya menjadikan rupanya itu banyak bijazbil mustami untuk menarik perhatian para pendengar. Contoh misalnya, ada sebahagian yang membaca pada surat Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada yang seperti itu. Jadi afwaja itu kan sebenarnya apa namanya? Memang sudah wakaf tapi ada yang mengulangnya kembali untuk menganggapnya sebagai wakaf yang bukan wakaf lazim atau wajib dengan maksud untuk menarik perhatian. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan wa ra'aitana yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada eh, dan engkau melihat waraitan nasa yadkhuluna fi dinillah masuk pada agama Allah afwaja secara berbondong-bondong. Bagaimana berbondong-bondong itu afwajan berbondong-bondong fasabbi maka bertasbihlah ada yang seperti itu dan ada juga contoh-contoh pada ayat-ayat lainnya. Dan yang terakhir alaqatul fawasil al-sautiyah bitanghim. Hubungan antara fawasil sautiyah dengan intonasi. At-tanghim wa fawasil intonasi dan fawasil itu mutalazimani. Keduanya itu saling berhubungan. Wa tanghim innama yatahaddadu itaruhu wa tudriku an ma nagomatihi fi nihayatil jumal bi fawasil asautiyah. Intonasi semata-mata dibatasi penggunaannya dan menyusuli eh, anmat atau apa ya eh, jenis-jenis daripada internasional itu pada akhir jumal pada akhir-akhir kalimat dengan fawasil as-sautiyah. Lahuma bagi keduanya tanahim intonasi dan fawasil sautiyah itu daurun fa'ilun fi tasnifil jumal ada daur ada upaya atau apa ya eh ya upaya ataupun pekerjaan yang penting untuk menyusun suatu jumlah wal ibarat dan redaksi ila ajnasiha an-nahwiyah al-mukhtalifah pada jenis-jenis nahwi yang
berbeda. Wa fi taujihi i'rab. Dafa'ata bi ahli lugha ila ikhtira'i anzumati ramziyatin tusaidu fi qiraatin nusus. Keduanya memotivasi ahli bahasa untuk membuat rumus atau sistematika penulisan atau dalam istilahnya simbol penulisan yang membantu kepada pembaca untuk membaca teks-teks seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Syukron ala husni dinamikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.